Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan mengenai manajemen puncak dan tata kelola perusahaan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Muhammad Akbar Aziz, yang kedua, Nisha Devita Taufik, saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga, Andi Dewi Citra Maharani. Yang keempat, Leni Linggarsari. Dan yang kelima, Maudi Rismanda. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja serahkan kepada pemateri pertama. Saya persilahkan. Baik, saya akan membahas materi mengenai peran Dewan Komisaris. Manajemen puncak dan tata kelola perusahaan sangat krusial untuk memastikan operasi perusahaan yang efisien dan efektif. Salah satu komponen penting dalam tata kelola perusahaan adalah Dewan Komisaris. Berikut saya akan menjelaskan 3 peran utama Dewan Komisaris. Yang pertama, pengawasan strategis. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh manajemen puncak. Mereka memastikan bahwa strategi tersebut sejalan dengan visi misi maupun tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, kepatuhan dan integritas. Dewan Komisaris berperan dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi seluruh peraturan dan regulasi yang berlaku. Mereka juga bertugas menjaga integritas dan etika dalam operasional perusahaan. Yang terakhir, evaluasi kinerja manajemen. Dewan Komisaris secara berkala mengevaluasi kinerja manajemen puncak, termasuk CEO, dan memberikan umpan balik serta rekomendasi yang diperlukan. Sekian dari pembahasan saya, selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi komisaris internal dan komisaris eksternal. Yang pertama, komisaris internal. Komisaris internal adalah individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemegang saham utama. Mereka bertugas untuk melindungi dan menjaga kepentingan para pemegang saham tersebut. Nah, yang kedua, komisaris eksternal dan independen. Nah, komisaris eksternal atau independen adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham utama atau manajemen. Yang ketiga, pentingnya keseimbangan. Banyak negara mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki lebih banyak komisaris eksternal dan independen daripada komisaris internal untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Sekian dari saya, akan lanjutkan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan terkait peran manajemen dan puncak direktur utama CEO. Ada 4 poin. Yang pertama itu adalah membangun strategi dan menentukan arah perusahaan. Pada poin ini itu menyusun rencana bisnis yang komprehensif dengan analisis mendalam terhadap pasar, kompetisi, dan tren industri. Evaluasi profitabilitas, memastikan setiap inisiatif memberikan nilai tambah. Pastikan kinerja departemen sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua itu adalah menerapkan rencana bisnis. Pada poin ini, mengawasi dan mengevaluasi kinerja tim agar rencana bisnis dijalankan sesuai jadwal dan standar. Koordinasi antar departemen diperlukan untuk menjaga sinergi dan memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Terus yang ketiga itu adalah mengelola anggaran, menyusun dan mengalokasikan anggaran berdasarkan analisis mendalam terhadap kebutuhan operasional dan proyeksi keuangan. Pada poin ini tuh kita harus pastikan penggunaan dana perusahaan efisien dan sesuai dengan prioritas strategis. Evaluasi rutin diperlukan untuk penyesuaian sesuai kondisi pasar dan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir itu adalah hubungan masyarakat. Pada poin ini berperan sebagai wajah utama perusahaan, membentuk persepsi publik melalui komunikasi efektif dengan pelanggan, media, dan komunitas. Strategi ini tuh mencakup pengelolaan media sosial, siaran pers, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disingkat CSR untuk memperkuat reputasi perusahaan. Sekian dari pembahasan saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik, terima kasih kesempatan diberikan. Pada kali ini saya akan membahas komisaris dan direktur menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang pertama itu ada tugas direktur. Nah, menurut Undang-Undang
perseroan terbatas ini, tugas direktur adalah menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan tugas komisaris adalah berwenang melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Sedangkan masa jabatan direktur dan komisaris itu tidak jauh berbeda. Yang pertama itu masa jabatan direktur tidak diatur secara tegas dalam undang-undang perseroan. Biasanya diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Nah, direktur ini dapat diangkat kembali jika masa jabatannya sudah habis. Begitu pula dengan masa jabatan komisaris. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan. Secara umum, terdapat 5 prinsip tata kelola perusahaan yang biasa disingkat dengan TARIP, yaitu yang pertama, transparansi. Transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, accountability, yaitu pertanggungjawaban kinerja perusahaan secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, responsibility, yaitu pematuhan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, independensi, yaitu pengelolaan perusahaan secara independen atau tidak terafiliasi dengan pihak manapun, sehingga masing-masing pihak tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dan yang terakhir ada fairness, yaitu penjaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, sehingga menjamin terlaksananya komitmen kepada para investor. Cukup sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 1 yang telah berkontribusi untuk melakukan presentasi pada hari ini. Mungkin sebelum menutup presentasi, saya akan menyimpulkan sedikit terkait materi yang telah kami presentasikan pada hari ini. Jadi kesimpulannya itu, manajemen adalah puncak dan tata kelola perusahaan yang memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dewan Komisaris sebagai komponen utama tata kelola memainkan peran krusial dalam pengawasan strategis, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengevaluasi kinerja manajemen, dan memberikan nasihat yang berharga. Mereka juga bertanggung jawab atas pengelolaan risiko, transparansi pelaporan, serta perlindungan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks perusahaan publik, pentingnya komisaris independen itu sebagai semakin nyata untuk menjaga objektivitas dan meningkatkan akuntabilitas. Kolaborasi antara Dewan Komisaris dan manajemen puncak yang efektif dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, etis, dan berkelanjutan sehingga mendukung tujuan jangka panjang organisasi dalam menghadapi tantangan dinamika bisnis modern. Mungkin cukup sekian presentasi anggota kelompok 1 pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.